Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ponunata, mahasiswi Universitas Terbuka jurusan PGSD semester 5. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah metode penelitian. Adapun pokok pembahasan saya hari ini tentang modul 4 yang berjudul penarikan sampel. Dalam penelitian, pemakaian sampel seringkali tak terhindarkan, terutama bila ukuran populasi sangat besar atau jumlah anggota populasi yang diteliti tidak terhingga. Sampel pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian karena salah satu faktor penelitian kualitas penelitian adalah kualitas sampel. Sampel yang berkualitas disebut juga sebagai sampel yang representatif. Sebelum masuk lebih jauh, kita cari dahulu ya apa pengertian populasi dan sampel. Populasi memiliki pengertian himpunan yang lengkap dari suatu atau individu yang karakteristiknya ingin kita teliti. Itu pengertian dari populasi. Banyaknya individu atau elemen yang merupakan anggota populasi disebut sebagai ukuran populasi dan disimbolkan dengan N. Berdasarkan jumlah anggotanya, populasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Nah, itu pengertian dari populasi. Sekarang kita masuk apa itu pengertian dari sampel. Sampel merupakan anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Sampel disimbolkan dengan N kecil dan populasi tadi N besar ya. Selalu mempunyai ukuran yang kecil atau sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran populasi. Nah, mengapa sampel diperlukan? Jika Anda sebagai peneliti misalnya sedang melakukan penelitian tentang efektivitas penerapan metode pembelajaran tertentu, data apakah yang akan Anda gunakan untuk menarik kesimpulan? Data populasi atau data sampel? Pertanyaan semacam ini kadang tidak dapat dijawab dengan mudah. Dan seketika apabila kita tidak mempunyai informasi pendukung yang memadai tentang objek yang kita teliti, salah satu informasi tersebut misalnya adalah jenis populasi yang kita teliti. Apabila populasinya tak terbatas, maka satu-satunya jalan yang dapat kita lakukan adalah menggunakan sampel sebagai data untuk menarik kesimpulan. Di sisi lain, apabila populasinya terbatas, maka kita dapat menggunakan baik data sampel maupun data populasi. Penggunaan data sampel ini biasanya dilakukan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian secara individual atau satu persatu terhadap seluruh anggota populasi tidak mungkin dilaksanakan. Seperti pada ilustrasi yang kita bahas, hal ini berlaku untuk peneliti yang jumlah populasinya tak terbatas. Kita tidak mungkin menarik kesimpulan tentang persentase siswa yang menuntaskan pelajaran matematika di SD Kasih Bunda dengan mengecek satu persatu seluruh siswa kelas 6 di sekolah tersebut. Yang kedua, objek penelitian bersifat homogen. Misalnya, untuk mengetahui kandungan kadar bahan pencemar air sungai, kita mungkin hanya memerlukan beberapa ember air sungai tersebut sebagai sampel untuk dianalisis dan digunakan untuk menarik kesimpulan. Yang ketiganya, dampak destruktif terdapat objek yang diteliti. Contohnya, klasik mengenai hal ini adalah uji terhadap umur bola lampu pijar. Jika kita ingin menguji daya tahan bola lampu tersebut, artinya kita harus menyalakannya terus-menerus sampai lampu tersebut mati. Yang keempat, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Hal ini merupakan alasan praktis dan mudah dibayangkan. Peneliti yang melibatkan 30 responden relatif akan lebih hemat dalam waktu, tenaga, dan biaya. Nah, demikian uraian dari pentingnya sampel. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.